Tokyo Revenger episode 32. Di episode kali ini memperlihatkan Akun, Takuya, Yamagishi, dan Makoto yang sedang berada di taman. Akun dan Takuya ingin pergi ke toilet. Lalu Yamagishi dan Makoto menunggu mereka. Ketika Yamagishi dan Makoto sedang mengobrol, tiba-tiba seseorang menabrak bahu Yamagishi. Makoto dan Yamagishi terlihat sangat marah. Makoto berkata kepada orang itu, "Hei, tunggu." Kemudian Yamagishi juga berkata, "Hei, kau menabrak bahuku. Apa kau tidak ingin minta maaf?" Tapi orang itu malah ikut marah dan berteriak kepada Yamagishi dan Makoto. Orang itu berkata, "Memang kenapa dengan bahumu?" Yamagishi terkejut. Tiba-tiba dua teman orang itu datang dan berkata, "Ada apa? Apa yang terjadi? Apa ada perkelahian?" Makoto berkata, "Bukankah kalian para bajingan yang mulai?" Kemudian Yamagishi berkata, "Kami adalah." Orang-orang itu pun terkejut mendengar perkataan Yamagishi. Makoto memperkenalkan Yamagishi. Dia adalah unit pasukan penyerang khusus Tokyo Manji, Yamagishi Kazushi. Yamagishi terlihat sombong dan berkata, Sudah Makoto, tidak perlu mengatakan namaku pada mereka." Mendengar perkataan Makoto dan Yamagishi, orang-orang itu meminta maaf dan kemudian pergi. Tiba-tiba ada seseorang di belakang Yamagishi dan Makoto. Orang itu bertanya, "Apa kau barusan geng Tokyo Manji?" Lalu Yamagishi menjawab, "Kau mau apa?" Skin berpindah. Terlihat seseorang sedang bersandar di jendela sebuah rumah dan berkata, "Sangat damai." Ternyata orang itu adalah Shifuyu yang sedang berkunjung ke rumah Takemichi. Takemichi terlihat sedang membaca sebuah buku. Shifuyu berkata kepada Takemichi, "Masih ada seminggu lagi untuk mencapai puncak Toman. Itu artinya kita tidak punya rencana sama sekali sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Apa kau mendengarkanku, Takemichi?" Tiba-tiba Takemichi berkata, "Shifuyu, aku memiliki ide yang menarik. Aku sudah melihat puncak dari dunia berandalan. Ayo lakukan ini, Shifuyu." Shifuyu tidak mengerti dengan perkataan Takemichi. Takemichi dan Shifuyu pergi ke stasiun Shibuya. Shifuyu berkata, "Tunggu, Takemichi. Apa yang kau maksud dengan dunia berandalan?" Takemichi menjawab, "Shifuyu, saat kau punya kitabnya, kau tidak menyadarinya." Shifuyu bingung, kitab apa yang dimaksud Takemichi. Takemichi kembali berkata, "Apa ada yang salah dengan penglihatanmu? Shonan Junaigumi, Hukomi no Taku. Mereka mengajarkan kita. Kenapa aku tidak menyadari kita dari awal?" Shifuyu merasa Takemichi sangat aneh. Shonan Junaigumi adalah manga gangster yang terkenal. Takemichi kemudian berteriak, "Semua kejadiannya terjadi di Kanagawa. Untuk mencapai puncak berandalan, kita hanya harus mengalahkan berandalan di Yokohama." Dengan muka yang aneh, Shifuyu berkata, "Apa kau bego, Takemichi?" Lalu Takemichi mengajak Shifuyu untuk pergi ke Yokohama. Tapi Shifuyu tidak mau. Shifuyu berkata, "Aku tidak tertarik untuk pergi ke kota Cina dan makan bakpao babi. Jadi aku tidak akan ikut, karena itu terlalu mahal juga." Takemichi kesal. Kemudian Takemichi pergi sendirian. Sambil pergi meninggalkan Takemichi, Shifuyu berkata, "Oke, jangan lupa belikan aku souvenir ya." Si bodoh itu, aku ingin tidur saja. Tiba-tiba seseorang memanggil Shifuyu. Shifuyu mengira kalau yang memanggilnya adalah Takemichi. Kemudian Shifuyu berkata, "Apa kau sudah ketakutan?" Ternyata yang memanggil Shifuyu adalah Yamagishi dan Makoto. Melihat Yamagishi dan Makoto yang babak belur, Shifuyu bertanya, "Apa yang terjadi pada kalian?" Skin berpindah ke Takemichi. Terlihat Takemichi yang sedang terkejut. Takemichi terkejut karena melihat banyak berandalan yang keluar dari kereta. Takemichi berkata dalam hati, "Siapa orang-orang ini?" Tiba-tiba ada seseorang yang berteriak menyuruh Takemichi untuk minggir. Di waktu yang sama, Skin memperlihatkan Makoto yang sedang bercerita kepada Shifuyu tentang sekumpulan orang berjas merah.
Kembali ke Takemichi. Seseorang bertanya kepada Takemichi, "Hei, kau seorang preman." Takemichi bingung. Kemudian orang itu berkata kepada temannya, "Hei, bawakan orang itu kemari." Orang itu ternyata membawa akun yang sudah babak belur. Sambil menunjuk Takemichi, orang itu bertanya kepada akun, "Lihat, apa dia dari teman?" Takemichi terkejut dan berteriak memanggil akun. Akun berkata, "Takemichi, kau idiot." Dengan tangan yang seperti ingin memukul, orang itu berkata, "Baiklah, kau mangsa temanku yang kelima." Seseorang terlihat berlari arah Takemichi. Ternyata orang itu adalah Shifuyu yang langsung menendang orang tadi. Takemichi terkejut melihat Shifuyu. Shifuyu menyuruh Takemichi dan akun untuk lari. Melihat akun yang sudah tidak berdaya, Takemichi kemudian membungkuk dan menyuruh akun untuk naik ke punggungnya. Shifuyu mencoba menghadang orang-orang tadi, dan Takemichi berlari sambil menggendong akun. Shifuyu nanti akan menyusul mereka. Takemichi berlari dan meminta maaf kepada Shifuyu karena sudah meninggalkannya. Orang-orang tadi kesal melihat Takemichi melarikan diri. Orang-orang itu pun mengejar Takemichi. Takemichi bertanya kepada akun, "Apa yang terjadi? Siapa orang-orang itu?" Shifuyu lengah karena terus melihat ke arah Takemichi. Akhirnya dia terkena pukulan hingga terpental. Salah satu orang itu berkata kepada rekan-rekannya, "Ayo bunuh semua anggota geng Tokyo Manji." Takemichi masih terus berlari. Orang-orang tadi juga masih terus mengejarnya. Takemichi bingung, kenapa orang-orang itu masih mengejar mereka. Tiba-tiba seseorang memanggil Takemichi. Ternyata orang itu adalah Yamagishi dan Makoto. Mereka mengajak Takemichi masuk ke dalam sebuah rumah. Takemichi akhirnya masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Orang-orang itu berusaha membuka pintu. Makoto mengajak kabur lewat pintu belakang. Takemichi, Yamagashi, dan Makoto terus berlari. Yamagashi menanyakan Shifuyu kepada Takemichi. Takemichi menjawab, dia akan menyusul. Dia kuat, jadi dia akan baik-baik saja. Makoto berkata kepada Takemichi, "Maaf Takemichi, semuanya salahku. Mereka dipanggil Tenjiku, geng dari Yokohama. Aku tidak tahu kenapa, tapi mereka datang ke sini untuk Toman. Aku menyebut nama Toman, dan mereka langsung menyerang kami. Aku menjadi umpan, jadi kami bisa kabur." Kemudian Yamagishi berkata, "Kami terpisah dari Takuya saat kami kabur." Tiba-tiba akun sadar dan memberitahu kepada Takemichi kabar buruk tentang Tenjiku. Aku rasa ada sekitar 300 dari mereka yang datang ke Tokyo hari ini. Takemichi terkejut mendengar perkataan akun. Lalu Takemichi berhenti dan berkata dalam hati, Shifuyu dalam masalah. Takemichi bertanya kepada akun, apa dia bisa berdiri? Akun menjawab, ya. Takemichi berkata, kalian pergi ke tempat persembunyian Toman dulu. Kalian mungkin bertemu anggota Toman lain di sana. Yamagashi kepada bagaimana denganmu? Sambil berlari, Takemichi menjawab, aku melupakan sesuatu. Aku akan menyusul kalian nanti. Akun Yamagashi dan Makoto tidak mengerti apa yang Takemichi lakukan. Takemichi berkata dalam hati, sialan Shifuyu, dia bertingkah seperti baik-baik saja. Dia tahu itu Tenjiku dan tahu seberapa berbahayanya mereka, tapi tetap ingin menjadi umpan. Shifuyu, gue harap kau baik-baik saja. Tiba-tiba leher Takemichi dihajar oleh seseorang. Takemichi terlempar. Orang itu adalah sekelompok anggota Tenjiku yang mengejarnya tadi. Orang itu menendang Takemichi hingga berulang kali. Tiba-tiba Akun datang dan menendang orang itu. Takemichi terkejut melihat Akun. Tidak disangka Yamagashi dan Makoto juga datang. Yamagashi dan Makoto berkata, Kapten, apa kau pikir kami hanya akan membebani? Kita bukan lagi Mizo Mid-5. Kita sekarang divisi pertama Toman, dengan kau sebagai kaptennya. Lalu Akun berkata, kau ingin menyelamatkan Shifuyu kan? Jangan bertingkah seperti kami tidak bersamamu. Mereka bertiga berteriak, kami juga anggota Toman.
Kami tidak akan meninggalkan teman kami. 300 orang bukanlah masalah. Kami akan membuka jalan kabur. Ayo lakukan ini, Kapten. Takemichi berteriak. Baiklah. Tapi mereka berempat malah dikalahkan. Anggota Tenjiku berkata, sudah berakhir sekarang. Akun berkata, sialan, mereka terus berdatangan. Yamagishi berkata, aku selesai. Aku bahkan sudah tidak bisa berdiri. Takemichi berkata dalam hati, siapa sebenarnya orang-orang ini? Aku tidak pernah mendengar Tenjiku sebelumnya. Mereka tidak pernah terlihat di masa lalu. Tiba-tiba ada seseorang yang sedang berjalan di antara anggota Tenjiku. Orang itu berkata kepada Takemichi, kau tidak tahu apa yang terjadi kan? Takemichi terkejut dan terdiam melihat orang yang di depannya. Ternyata orang itu adalah Kisaki. Kisaki berkata kepada Takemichi, hai pahlawan. Takemichi terkejut mendengar perkataan Kisaki, karena di masa depan Kisaki mengatakan hal yang sama. Lalu Kisaki berkata, ayo mulai kebangkitan Kanto. Dulu aku kapten divisi ketiga Toman, tapi sekarang petugas staf Yokohama Tenjiku. Takemichi kepada Kisaki, petugas staf Tenjiku. Jadi kau pindah ke geng lain setelah kau dikeluarkan dari Toman. Kisaki menjawab, Takemichi, jangan coba-coba menilaiku. Aku akan membuat Tomanku sendiri. Suatu hari, Maiki tidak akan punya pilihan selain mengakuiku. Takemichi berkata dalam hati, apa yang dia bicarakan dan apa yang dia maksud dengan pahlawan. Lalu Hanma datang dan memanggil Kisaki. Hanma mengajak Kisaki untuk pergi. Takemichi terkejut melihat Hanma. Kisaki berkata, tampaknya situasi cukup buruk untukmu, Takemichi. Sebaiknya jangan biarkan ini berakhir di sini. Kita akan bertemu lagi. Lalu Kisaki pergi bersama Hanma. Terlihat anggota Tenjiku sedang menyeret seseorang. Anggota Tenjiku bertanya, hei, bukankah Toman ada 5 divisi? Apa 4 orang lainnya selemah ini? Orang ini adalah top 4 Yokohama Tenjiku yang bernama Mochi. Mochi kemudian melempar orang yang diseretnya ke arah Takemichi. Takemichi terkejut karena orang itu adalah Shifuyu. Mochi berkata kepada anggotanya, aku dapat kabar kalau orang-orang kita bertarung dengan divisi kedua di Shinjuku. Aku akan ke sana. Hajar pecundang-pecundang ini sampai mereka tidak bisa melawan lagi. Takemichi dan teman-temannya terkejut mendengar perkataan Mochi. Yamagishi berkata, seharusnya aku tinggal di rumah saja. Mochi kembali berkata kepada anggotanya, kita hancurkan Toman sebelum si brengsek Kokucho itu datang. Kalian dengar, tim kita akan mendapatkan semua kemenangan ini. Kuserahkan pembersihan ini kepada tim Mochizuki. Lalu Mochi pun pergi. Terlihat Takemichi dan teman-temannya dikepung oleh anggota Mochi. Takemichi berkata dalam hati, Tenjiku mengerahkan semua orang-orang ini pada kami ketika kami sudah diajar habis-habisan. Ini bukan pertarungan, ini main hakim sendiri. Terdengar ada suara yang berisik, mereka semua pun kaget. Salah satu anggota Tenjiku bertanya, apa yang terjadi? Kemudian semua anggota Tenjiku berlari sambil berteriak, ada motor yang datang. Orang itu mengejar anggota Tenjiku dan menabrak mereka. Sambil berlari, anggota Tenjiku berkata, itu iblis kembar Meguro. Semua anggota Tenjiku lari, takut orang itu akan melindasnya. Takemichi terkejut, tiba-tiba pengendara motor sudah ada di depannya. Pengendara motor itu berkata kepada Takemichi, yo kapten divisi pertama. Takemichi berkata dalam hati, bukankah dia kapten divisi keempat Nahoya Kawata? Pengendara motor itu tiba-tiba mendekatkan wajahnya kepada Takemichi. Takemichi kembali berkata dalam hati, tapi bukankah Nahoya selalu tersenyum? Tapi orang itu tidak tersenyum. Pengendara itu menunjuk ke orang yang sedang pingsan di motornya yang dia bawa tadi. Orang yang pingsan itu ternyata adalah Takuya. Pengendara motor itu berkata kepada Takemichi, aku menemukan dia pingsan di jalan, jadi aku memberinya pertolongan pertama. Tapi pastikan dia dibawa ke rumah sakit. Aku khawatir dengannya. Sambil tersenyum, Takemichi berkata, dia marah, tapi dia baik. Kemudian seseorang memanggil Takemichi. Yang memanggilnya adalah Smiley.
Smiley berkata kepada Takemichi, "Orang itu bukan aku." Takemichi bingung, kenapa Smiley ada dua. Kemudian Yamagashi menjelaskan kepada Takemichi, mereka kembar, iblis yang bersembunyi di balik senyumnya si kakak Smiley, dan malaikat yang bersembunyi di balik kemarahannya si adik Angry. Mereka kapten dan wakil kapten divisi keempat. Angry bertanya kepada Smiley, "Mochi sedang menuju Shinjuku. Kita ke sana juga kan?" Smiley menjawab, "Ya, tapi aku ingin mengakali mereka." Takemichi terkejut karena kapten divisi keempat ternyata kembar. Smiley kepada Shibuya, "Apa kau bisa berdiri?" Shibuya menjawab, "Ya." Angry dan Smiley mengajak Takemichi dan Shibuya naik ke motornya. Mereka ingin menyerang Yokohama. Shibuya berkata, "Patutnya serangan balik."